Selamat datang Tuan Muda Shen. Selamat datang Tuan Muda Shen. Halo, saya The film was Tuan translated Muda Shen. and Ayo narrated pergi. by M Media. Tunggu. Apakah Anda salah mengira saya orang lain? Tuan Muda Shen. Apakah Anda berbicara tentang saya? Tapi saya seorang yatim piatu, tanpa ayah atau ibu? Anda salah orang. Mana mungkin? Saya rasa Anda yang salah. Perusahaan Shen kami tidak punya sampah untuk Anda pungut. Tuan Muda Shen, ayo kita pergi. Mereka mengira saya adalah Putri Shen Yum sang presiden dari Shen Group. Mungkinkah impian saya akan kekayaan akan segera menjadi kenyataan? Tuan Muda Shen, ada apa? Tidak ada apa-apa. Sekarang setelah saya di sini, kalian bisa mengajak saya berkeliling Shen Group. Tunggu sebentar. Anda bilang dia adalah Tuan Muda Shen. Jadi kalaupun dia benar, apa urusannya denganmu? Tapi saya baru saja mendengar di pintu masuk bahwa Anda datang ke perusahaan Shen untuk melamar posisi meja depan. Sungguh aneh. Kapan saya mengatakan itu? Saya adalah Nona Muda Shen Group. Saya akan segera mengambil alih Shen Group dan menjadi Tuan Shen yang baru. Bagaimana itu mungkin? Melamar posisi resepsionis? Cepat pergi dari sini. Jika Anda ingin melamar posisi resepsionis di perusahaan Shen kami, setidaknya Anda harus mengenakan sesuatu yang pantas. Berpakaian seperti ini. Anda terlihat seperti apa? Anda mempermalukan orang-orang perusahaan Shen. Aku resepsionis? Anda salah orang. Bagaimana mungkin kami salah? Anda baru saja mengatakan Anda melamar posisi resepsionis. Mengapa Anda masih berdiri di sini tertegun? Mungkinkah Anda berniat menjilat saya untuk masuk melalui pintu belakang? Anda mengklaim Anda adalah Tuan Muda Shen. Bagaimana Anda membuktikannya? Dia bukan Tuan Muda Shen. Mungkinkah Anda si udik ini? Anda harus lihat, Tuan Muda Shen kami di sini memiliki kemuliaan di seluruh dirinya. Anting ini saja. Bahkan jika Anda memulung selama 500 tahun, Anda tidak akan mampu membelinya. Beraninya Anda mempertanyakan Tuan Muda Shen kami. Anting yang dia kenakan diberikan kepadanya oleh saya. Anda seseorang dengan status rendah. Apa hakmu mengaku punya hubungan denganku? Dan Anda berani mengatakan itu tidak diberikan oleh Anda? Anda seorang pemulung. Bagaimana mungkin Anda pernah melihat barang mewah apapun? Mengesampingkan, apakah barang miliknya ini diberikan kepadanya oleh saya atau tidak? Mungkinkah grup Shen Anda hanya mengandalkan pakaiannya untuk menentukan bahwa dia adalah Putri Shen Yue? Mata saya adalah ukurannya. Jika saya bilang dia, maka dia adalah dia. Mungkinkah kami salah dalam identifikasi? Aku dengar Tuan Muda Shen membawa Leontin Giok leluhur. Baik, kalau begitu mari kita gunakan Leontin Giok untuk membuktikan identitas dasar pemulung sampah. Anda benar-benar keras kepala sampai dihadapkan dengan bukti tak terbantahkan. Tuan Muda Shen, tolong keluarkan Leontin Giok itu dan buat dia menyerah. Benar Tuan Muda Shen, cepat keluarkan Leontin Giok itu agar dia bisa melihat dengan jelas statusnya sendiri. Bagaimana mungkin dia punya Leontin Giok? Dia sama sekali tidak punya Leontin Giok. Siapa bilang saya tidak punya? Untungnya saya juga punya satu. Buka mata Anda dan lihat, dia bukan Tuan Muda Shen. Apakah Anda? Ini hanyalah. Ada apa? Apakah Anda merasa bersalah? Anda mengambil Leontin Giok palsu dan berani mempertanyakan identitas saya. Anda hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Sudah kuduga, hanya penipu itu saja berbicara dengan fasih di sini. Jika kita benar-benar memintanya membuktikannya, dia menjadi takut karena Anda tidak percaya pada saya. Kalau begitu mari kita coba. Karena Anda mengklaim Leontin Giok keluarga Shen di tangan Anda adalah asli, maka Anda duluan. Anda yang mempertanyakan, apakah Leontin Giok saya palsu? Mengapa saya harus pergi lebih dulu? Tuan Muda Shen, mengapa membuang kata-kata padanya? Kami belum pernah melihat penjaga rahasia grup Shen sebelumnya. Mengapa tidak? Anda biarkan kami memperluas wawasan kami. Juga, menampar keras wajah si udik ini. Tepat sekali Tuan Muda Shen. Anda letakkan dulu, tunggu penjaga rahasia muncul, dan tunjukkan padanya apa artinya menjadi yang paling berhak agar dia tidak terus membuat masalah di sini.
Ini, alas pemanggil ini, pasti rusak. Alas pemanggil ini, apakah rusak atau tidak? Kita akan tahu segera. Tuanku, saya selalu siap melayani Anda. Saya adalah Komandan Pengawal Rahasia, Gui Yicheng. Saya secara khusus datang atas nama Tuan Shen untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Muda Shen. Sudah kuduga, si Udik ini, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Dia benar-benar berhasil memanggil komandan penjaga rahasia keluar. JT itu komandanku, Anda kebetulan datang. Tuan Muda Shen, Tuan Shen mengatur agar saya mempersiapkan perjamuan suksesi untukmu, secara terbuka menjadikanmu secara resmi mewarisi Shen Group. Dia juga meminta saya untuk menyiapkan untukmu sepasang sepatu kristal. Saya berharap kamu bisa memakainya ke perjamuan. Sialan, rahasianya terbongkar. Komandanku, Anda salah orang. Dia jelas bukan Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen yang asli ada di sini. Komandanku, orang ini adalah Tuan Muda Shen kami. Jika Tuan Shen memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa langsung memberitahu Tuan Muda Shen. Kamu mengaku kamu adalah keluarga Shen, putri yang menghilang bertahun-tahun lalu. Maksudnya adalah, dia belum pernah melihat Tuan Muda Shen yang asli. Itu benar. Saya adalah Tuan Muda Shen. Kamu mengaku kamu adalah Tuan Muda Shen. Tapi mengapa kamu terlihat seperti orang yang picik? Namun dia, meskipun berpakaian sederhana, tapi di antara alis dan matanya, ada sedikit kemiripan dengan Tuan Shen. Maaf, cara saya berbicara tanpa menahan diri karena perintah Tuan Shen telah disampaikan. Saya akan permisi sekarang. Anda harus segera mengambil liontin jok palsu dan murahan ini dan menyimpannya. Penjaga tersembunyi ini juga dipanggil oleh saya. Hanya saja ada sedikit penundaan. Tepat sekali. Si Udik kampung ini jelas hanya iri pada Anda. Tuan Muda Shen, besok adalah perjamuan suksesi Anda. Saya dengar sepasang sepatu itu adalah sepatu kristal yang dipesan khusus oleh Tuan Shen. Besok saya mengundang semua orang untuk menghadiri perjamuan. Saya pribadi akan mengenakan sepatu kristal untuk dilihat semua orang. Tuan Muda Shen, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Untuk perjamuan besok, siapkan 2 pasang sepatu kristal. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri penampilan konyol orang-orang tertentu. Tuan Muda Shen, apakah Anda benar-benar akan memberikan semua gaun ini kepada kami? Ini adalah Dior, pakaian siap pakai. Ya, ini pasti mahal sekali kan? Bukan apa-apa, hanya beberapa gaun. Itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Meskipun gaun-gaun ini adalah replika berkualitas tinggi, itu tetap menghabiskan batas kartu kredit saya. Tapi tidak ada usaha, tidak ada hasil. Jika saya berhasil menggantikan Tuan Muda Shen yang asli, maka saya akan mendapatkan rezeki nomplok. Mengapa Anda di sini? Acara semacam ini, apakah tempat yang Anda diizinkan untuk berada? Di mana kau menyewa gaun ini? Pasti harganya mahal kan? Berapa lama kau mengumpulkan sampah agar bisa menyewa pakaian ini? Tidak perlu hidup begitu sia-sia dan tidak perlu meniru pewaris grup Shen. Apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Hal-hal ini pada akhirnya hanyalah ilusi. Apa yang asli tidak bisa dipalsukan. Saya adalah Tuan Muda Shen. Sedangkan Anda, seorang pemulung. Anda menghabiskan batas kartu kredit Anda hanya untuk menyewa pakaian ini.
Halo, kami adalah staf dari Bank Guangxi. Pembelian Anda baru-baru ini, gaun replika berkualitas tinggi, telah menghabiskan batas kartu kredit Anda. Kami menelepon Anda beberapa kali, tetapi Anda tidak menjawab. Karena itu kami tak punya pilihan selain datang langsung untuk menuntut pembayaran secara tatap muka. Saya tahu Anda menghabiskan batas kartu kredit Anda. Anda telah mempermalukan seluruh keluarga Anda. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Saya tidak menghabiskan batas kartu kredit saya, dan aku juga tidak menerima panggilanmu. Apakah kalian salah orang? Kartu tunjangan yang diberikan ibuku bahkan belum digunakan. Saat ini ada sekitar lebih dari 100 juta sisa deposit. Mengapa kalian lari ke sini untuk menuntut pembayaran dariku? Anda masih berani membantah? Itu benar-benar lucu. Nyonya, kami sedang mencarimu. Utangmu sudah lama jatuh tempo. Kalian semua, kalian pasti salah orang. Bagaimana mungkin saya punya utang yang jatuh tempo? Saya adalah pewaris grup Shen. Mereka punya ID profesional dan mereka adalah profesional. Bagaimana mungkin mereka salah orang? ID ini pasti palsu. Kalian semua adalah sekelompok penipu, mencoba memeras uang dariku. Tepat sekali. Kau sebaiknya buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang ini adalah putri dari Tuan Shen, dari grup Shen kami. Mana mungkin dia berutang uang padamu? Kau benar-benar keras kepala. Itu kamu. Pasti kamu. Kamu sudah lama iri padaku. Orang-orang ini adalah yang kamu bayar untuk datang ke sini dan membuat sandiwara. Mencoba membuatku terlihat buruk di sini. Cepat singkirkan aktris murahan dari sini. Nyonya, ini memang utang Anda. Kami bukan aktor. Keluar, nyah dari pandanganku. Keamanan. Nyonya, jika kau tidak kooperatif, maka kami tidak punya pilihan selain menuntutmu. Sebelum kamu bisa menuntutku, aku akan bisa mengandalkan identitas Tuan Muda Shen untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Desainer Shop. Tuan Muda Shen, ini adalah sepatu kristal yang secara khusus Tuan Shen siapkan untuk Anda. Silakan dicoba. Sepasang sepatu kristal ini dibuat khusus, replika 1:1 berdasarkan bentuk kaki pemiliknya. Hanya ada satu pasang di seluruh ibu kota. Bahkan jika panjang kuku kaki berbeda, itu tidak akan muat. Apakah kau yakin ingin mencobanya? Sungguh lelucon. Dia adalah Tuan Muda Shen kami yang tak terbantahkan. Jika dia tidak bisa memakainya, apa kau pikir kau bisa? Orang rendahan memang tidak tahan melihat orang lain sukses. Tuan Muda Shen kami secara alami berstatus bangsawan. Beberapa orang hanya iri. Tuan Muda Shen, aku akan membantumu memakainya. Tunggu, apakah ada yang salah dengan sepatu ini? Mengapa tidak muat? Apakah kau tidak kompeten dalam memakaikan sepatu pada orang? Biar aku coba. Ini dibuat khusus oleh desainer, sesuai dengan ukuran kaki Tuan Muda Shen. Ini dibuat sesuai pesanan. Tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Ini? Bagaimana bisa ini benar-benar? Tidak bisa masuk. Sepatu ini jelas berukuran 36, tetapi kakinya berukuran 39. Bagaimana mungkin itu muat? Bagaimana itu mungkin? Dasar bodoh tak berguna yang belum makan. Enyahlah, jika kamu tidak bisa memakainya, aku akan melakukannya sendiri. Sepatu Tuan Muda Shen, kenapa ukurannya sangat kecil? Aku harus memakainya hari ini. Pakai itu, aku akan bisa membuktikan bahwa aku adalah Tuan Muda Shen yang asli. Lihat semuanya, bukankah aku sudah memakainya sekarang? Aku ingin lihat siapa lagi yang berani mempertanyakan identitasku lagi. Sepatu semewah ini dan Tuan Muda Shen kami benar-benar saling melengkapi dengan sempurna. Tentu saja, di bawah langit, satu-satunya yang pantas mendapatkan sepasang sepatu kristal onik ini tidak lain adalah Tuan Muda Shen kami. Kakimu pasti sakit kan? Bagaimana mungkin? Sepatu ini sangat pas untukku. Baiklah. Kalau begitu jangan hanya berdiri diam, berjalan beberapa langkah, dan tunjukkan pada semua orang, wanita ini bersikeras memaksaku untuk mempermalukan diri sendiri bukan? Ada apa? Kau tidak berani. Apa yang perlu ditakutkan? Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan desainer itu? Sepasang sepatu kristal ini awalnya dimodelkan persis sesuai kakiku. Sepatu ini sangat nyaman dipakai. Apa masalahnya berjalan beberapa langkah? Itu benar-benar bukan apa-apa. Kamu harus menari, seperti yang semua orang tahu. Tuan Muda Shen adalah penari terbaik. Kalau begitu lakukan putaran angsa. Ini adalah gerakan klasik. Itu milik Black Fang. Kalau begitu aku akan menari.
Tuan Muda Shen, kakimu berdarah. Berdarah. Pantas saja sakit sekali. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk menyiapkan 2 pasang sepatu, keluarkan pasangan yang lain. Jadi, Anda adalah Tuan Muda Shen. Jalang, kamu tahu, ukuran kakumu sama denganku. Itu sebabnya kamu meniru diriku. Berat badanku bertambah beberapa hari terakhir ini, dan cedera pergelangan kakiku mencegahku menari. Itu sebabnya aku memberimu kesempatan untuk mengambil keuntungan. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih ingin berbicara keras. Bisakah kau benar-benar tidak melepaskan gelar kosong Tuan Muda Shen? Jelas kamu yang dengan cermat mengincar posisiku. Jika aku sedikit ceroboh, kamu pasti akan menerkam. Seperti anjing, merencanakan dengan cermat. Yang ingin menjadi Tuan Muda Shen, jelas adalah kamu. Tepat sekali. Semua ini hari ini. Semuanya diatur olehmu pemulung ini. Melalui perencanaan yang cermat. Yang tujuannya adalah untuk menggantikan Tuan Muda Shen kami. Untuk menggantikan Tuan Muda Shen, kau tidak pantas mendapatkannya. Tuan Muda Shen kami memiliki kebangsawanan di seluruh dirinya. Dia adalah putri keluarga Shen, tidak seperti gadis desa sepertimu. Bahkan mengenakan pakaian sebagus ini, seluruh tubuhmu masih berbau asam. Mengapa meniru orang lain? Kau harus meniru Tuan Muda Shen kami. Siapa sebenarnya Tuan Muda Shen? Tidakkah kau tahu jawabannya di hatimu? Kau penipu. Mengapa begitu sombong? Berhenti berdebat kalian berdua. Shen Xiaoxi adalah Tuan Muda Shen yang asli. Yang palsu adalah orang yang di sana itu. Kamu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku tidak bicara omong kosong. Tadi malam, itu adalah Tuan Muda Shen yang secara pribadi meneleponku, memintaku menyiapkan 2 pasang sepatu hak tinggi. Nora, jika Anda bahkan tidak tahu ini, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi Tuan Muda Shen yang asli? Yang memintamu menyiapkan 2 pasang sepatu adalah aku. Selain itu, aku secara khusus menginstruksikan bahwa pasangan sepatu kedua harus dibuat dalam ukuran yang lebih besar. Apakah kamu tuli atau semacamnya? Tidak bisakah kamu mendengarku bicara? Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahu kami detail spesifik apa tentang sepatu itu yang kukatakan pada desainer tadi malam? Contohnya dekorasi pada bagian atas sepatu atau bentuk haknya. Ada apa? Tidak bisa mengatakannya sekarang. Pasti kau yang menguping pembicaraan Tuan Muda Shen dengan desainer. Kau sengaja datang ke sini hari ini untuk pamer. Tepat sekali. Kau ini wanita yang sangat licik. Siapa tahu trik apa yang kau sembunyikan? Kau benar-benar tahu cara berpura-pura. Sayang sekali tidak peduli seberapa banyak kau berpura-pura. Kau tidak bisa menutupi latar belakangmu yang compang-camping. Seekor itik buruk rupa tetaplah itik buruk rupa. Kau pikir kau bisa menjadi angsa putih? Kamu hanyalah seorang gadis dari tempat terpencil dan miskin. Gadis kasar yang keluar dari pedalaman. Siapa yang akan percaya kamu adalah Tuan Muda Shen? Bagaimana kalau begini? Karena perancang busana menerima panggilan dari Tuan Muda Shen, biarkan perancang busana menelepon balik Tuan Muda Shen. Telepon siapapun yang berdering, orang itu adalah Tuan Muda Shen. Benar, aku akan menelepon sekarang juga. Tuan Muda Shen menemukannya. 136. 136. Sialan. Nomor teleponku adalah 158. Pertama, kamu tidak mengikuti instruksiku saat membuat sepatu. Sekarang kamu bahkan ingin meneleponku dan mempertanyakan identitasku. Kamu pikir kamu siapa? Mulai sekarang, kita tidak akan bekerja sama lagi. Kamu boleh pergi. Kau. Saya akan menelepon. Designer Shop. Apa yang bisa dibuktikan oleh satu panggilan telepon? Demi kekayaan dan kemuliaan, kamu benar-benar tidak segan melakukan apapun, menggunakan segala macam trik. Kedua pasang sepatu kristal ini belum dibayar. Nilai setiap pasang setinggi 50 juta. Kedua pasang ini, itu 100 juta. Apa maksudmu? Kedua pasang sepatu ini, segera selesaikan pembayarannya. Kalau begitu kita selesaikan 100 juta untuk Tuan Muda Shen kami. Tidak lebih dari uang saku sebulan. Tepat sekali. Bukankah bank baru saja datang untuk menuntut pembayaran utang darimu? Si miskin, jika kau tidak punya uang untuk dibelanjakan, maka lihatlah baik-baik orang lain. Bagaimana orang kaya membelanjakan uang. Bahkan jika Tuan Muda Shen kami membayar desainer 200 juta, dia bahkan tidak akan berkedip. Sisanya bisa dianggap sebagai tip desainer.
Baik, kalau begitu silakan, dan selesaikan pembayarannya. Berhenti bertala-tala di sini. Apa yang sulit tentang ini? Tuan muda Shen, kami menghabiskan ratusan juta. Sama seperti kau, menghabiskan belasan yuan di luar. Si miskin. Tepat sekali. Bukankah ini hanya orang kaya menggesek kartu, sementara orang miskin berjuang untuk membayar? Kau menunda begitu lama? Jangan bilang kau tidak bisa mengeluarkan uangnya. Jangan besar kepala. Aku sekarang akan membiarkan Tuan Muda Shen menggesek kartu dan menampar wajahmu. Tuan Muda Shen, baik, aku akan pergi dan mengambilkannya untukmu. Aku ingin melihat trik macam apa yang bisa kau lakukan. Kau masih berbicara sok kuat. Tunggu sampai Tuan Muda Shen membeli sepatu itu, dan semuanya akan terungkap. Bagaimana mungkin aku bisa menggesek 100 juta? Shen Xiaoxi, sungguh wanita terkutuk. Kamu harus langsung ke neraka. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah mesin ini rusak? Bagaimana mungkin saldonya tidak mencukupi? Hanya itu yang diperlukan. Bukankah kau bilang 100 juta, hanyalah milik Tuan Muda Shen? Uang saku bulanan. Jangan bilang kau hanya membual. Ini hanya kecelakaan. Pasti sistem bank mengalami masalah. Ini pasti karena kartu banknya dipegang terbalik. Ini Tuan Muda Shen. Apa artinya 100 juta baginya? Bahkan 1 miliar. Tuan Muda Shen kita mampu membelinya. Benar, aku memegangnya terbalik. Aku memegangnya terbalik barusan. Benarkah? Kalau begitu biarkan dia mencoba lagi. Mesin kartu ini masih tampak menampilkan saldo tidak mencukupi pada kartu ini. Tidak mungkin, Tuan Muda Shen kita, dengan statusnya yang mulia dan berharga, belum pernah menggesek kartu sendiri sebelumnya. Tuan Muda Shen, izinkan saya melakukannya untuk Anda, dan menampar wajah wanita kelas rendah ini dengan benar. Tunggu. Kau, mengapa ini masih kartu kredit? Aku mungkin salah mengambil kartu. Tuan Muda Shen kita, bahkan jika itu kartu kredit, batasnya 100 juta masih lebih dari cukup. Biar saya coba. Ini, bagaimana ini mungkin? Apalagi yang ada? Untuk dikatakan sekarang, aku buru-buru keluar hari ini. Aku salah mengambil kartu. Kamu ini apa? Beraninya kau mempertanyakan aku di sini. Tepat sekali. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti Tuan Muda Shen kita yang salah mengambil kartu saat pergi. Itulah mengapa kartu itu tidak dapat diproses. Tepat sekali. Tuan Muda Shen kita mungkin salah mengambil kartu. Tapi kau, Shen Xiaoxi, kau hanyalah penipu. Palsu. Bukti ada tepat di depan matamu. Mesin kartu bahkan berbunyi alarm. Kartunya sudah mencapai batas maksimal. Dan kau masih mengklaim kau bukan penipu. Ya, itu benar. Aku salah mengambil kartu kredit. Kartu yang biasa kupakai. Pasti ada cukup uang di dalamnya. Aku biasanya tidak pernah menggunakan kartu kredit untuk pembayaran. Tidak ada uang di dalamnya. Bukankah itu sangat normal? Ini hanya kecelakaan. Huang Mengji, kamu bilang kamu salah ambil kartu. Lalu mengapa kamu tidak mengambil yang biasa kamu gunakan dan menggeseknya? Bukankah itu akan menyelesaikannya? Aku tidak membawa kartu itu hari ini. Apakah kau sendiri percaya dengan apa yang kau katakan? Sama sekali tidak ada yang namanya yang disebut kartu lain. Dia adalah pembohong total dan mutlak. Aku adalah Tuan Muda Shen yang asli. Nah, sebenarnya kau ini apa? Ibu baptis. Nah, semuanya lihat cepat. Bukankah ini ibumu si pemulung? Dan kau masih berani mengatakan kau adalah Tuan Muda Shen. Aku bertanya-tanya mengapa pemulung jalang ini berbau semakin kuat. Jeti, ada lagi pemulung yang datang. Aku tidak tahu keamanan macam apa yang mereka miliki di sini, atau bagaimana mereka mengaturnya. Mereka dengan santai membiarkan pengemis lusuh miskin masuk. Itu benar-benar merusak suasana hati. Awalnya, hanya satu Shen Xiaoxi sudah cukup untuk menurunkan standar upacara suksesi grup Shen kita. Sekarang, seorang kelas berat telah tiba. Aku bilang, apakah benar-benar pantas bagi kalian berdua berada di sini? Kalian berdua seharusnya berada di tempat sampah kan? Xiaoxi, apakah ibu angkat mempermalukanmu? Ibu, jangan dengarkan orang-orang ini berbicara omong kosong. Siapa bilang kau bukan bibi? Kedatanganmu ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Tidaklah seberapa. Karena di sini, ada seorang putri yang bahkan lebih memalukan daripadamu. Menemanimu. Tuan Muda Shen, tolong jangan terlalu baik hati.
Ini tidak akan berhasil. Ini adalah upacara suksesi grup Shin. Ini memiliki makna yang luar biasa. Ini bukan tempat di mana sembarang orang rendahan bisa menyelinap masuk. Sampah seharusnya tetap berada di tempat sampah, alih-alih muncul di tempat yang seharusnya tidak kau datangi. 1 atau 2 orang tak tahu malu berlarian ke sini. Apakah lantai olah perjamuan ini untuk kalian berdua gelandangan? Untuk diinjak, mengapa membuang kata-kata pada orang-orang rendahan ini? Bukankah komandanku ada di sini? Cepat beritahu komandanku untuk mengusir kedua gelandangan ini keluar. Mengumpulkan barang rongsokan hanyalah sebuah profesi. Apa hubungannya dengan apakah karakter seseorang mulia? Meskipun ibu baptisku miskin, karakternya mulia. Bagaimana itu memalukan? Benar-benar seperti ibu. Seperti anak perempuan. Ibu pemulung sampah. Punya anak perempuan pemulung sampah. Benar-benar anak perempuan mewarisi pekerjaan ibunya. Tapi tidak ada sampah untuk kau kumpulkan di sini. Gelandangan pemulung sampah. Membesarkan anak perempuan pemulung sampah. Kedua orang ini benar-benar sampah bersama. Hanya melihat mereka membuat seseorang merasa mual. Sudah kuduga. Shen Xiaoxi ini dengan santai memfitnah tuan muda Shen kita. Jadi ternyata dia punya ibu pemulung. Bagaimana ini bisa disebut ibu angkat? Dia jelas ibu kandungnya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin kedua orang ini memiliki bau kemiskinan yang begitu identik? Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang sombong yang memuji kaya dan menginjak miskin. Memuji orang kaya dan menginjak-injak orang miskin. Kau yang merangkak keluar dari perut seorang pemulung sampah. Merangkak keluar, hak apa yang kau miliki untuk menunjuk-nunjuk kami dari raga hingga jiwa. Kau benar-benar tidak berharga, benar-benar sampah. Dan kau masih berhayal mencoba meniru tuan muda kami Shen. Aku rasa kalian berdua benar-benar memimpikan mimpi bodoh. Komandanku, kenapa kau belum juga mengusir dua gelandangan ini yang mengganggu upacara suksesi grup Shen kami? Usir mereka. Mungkinkah kau tidak mendengarkan kata-kata tuan muda Shen juga? Sepertinya, saya salah setelah semua ini. Kalian berdua, silakan tinggalkan aula perjamuan segera. Aku tidak akan pergi. Xiaoxi, asisten Chen datang kepadaku dan melakukan tes paternitas. Apakah kau menemukan putriku? Cepat beritahu ibu baptismu. Cepat beritahu ibu baptismu. Ibu. Aku... Apakah kau putriku? Mungkinkah bahwa kau dan aku menjalani tes paternitas DNA? Putriku, kau pemulung. Aku yakin kau sudah benar-benar gila. Kenapa kau tidak buang air kecil dan lihat dirimu sendiri? Kecuali Shen Xiaoxi di sini. Wanita jalang ini, di mana putri kandungmu? Apakah itu? Ya, aku bukan anak tanpa ibu. Nah, apakah kau putri kandungku yang hilang 20 tahun lalu? Apa maumu nenek tua? Jangan bilang kau ingin memeras aku dan membuatku menafkahimu sampai mati. Aku bukan orang bodoh. Shen Xiaoxi yang di sana itu adalah putrimu. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah tikus bau yang memungut sampah. Naga melahirkan naga Phoenix melahirkan Phoenix. Putri seorang pemulung dan pemungut sampah bau itu sendiri. Apakah itu kau? Putriku, apakah itu kau? Ibu. Mengapa repot-repot berpura-pura seperti itu? Jika kau tidak bersikeras menggunakan tangan kotor pemulung sampah itu untuk menyentuhku, bagaimana mungkin aku mendorongmu? Kau nenek tua, kau benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana kau bisa bertindak seperti ini? Kau akan menyesali ini. Tidakkah kau tahu siapa dia? Dia adalah... Siapa dia? Apa hubungannya itu denganku? Dia adalah tikus dari selokan. Dan aku adalah anak kesayangan surga di atas awan. Tuan muda Shen dari grup Shin. Di antara kita, perbedaan yang sangat besar. Siapapun bisa mencoba memeras kami. Tuan muda kami Shen. Pertama dia mengenali semua orang satu persatu. Dan sekarang dia ingin menempel pada Tuan muda kami Shen. Ibu kandung Tuan muda kami Shen. Ibu kandung adalah Tuan Shen dari grup Shin. Bukan kau, nenek tua yang jelek ini. Shen Xiaoxi, kenapa kau tidak cepat bawa ibu baptis pemulungmu dan tinggalkan olah perjamuan kami? Jika karena kalian berdua hama, kalian mengganggu upacara suksesi Tuan muda Shen, bisakah kau menanggung akibatnya? Ini buruk. Dia sepertinya telah melukai. Tuan muda Shen, aku pikir ibu ini
Sengaja dipanggil Shen Xiaoxi ke sini, hanya untuk membuat masalah bagimu. Tolong jangan tunjukkan belas kasihan sama sekali. Mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini, menghabiskan begitu banyak upaya, melakukan skema melukai diri sendiri. Bukankah kau hanya ingin uang? Jetty, kau adalah putri kandungku. Kau pemulung sampahnya. Siapa anak perempuanmu? Bagaimana mungkin ibuku menjadi hama pemulung sampah yang bau? Nah, jika kau tidak mau mengakui aku sebagai ibumu, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Karena kehilanganmu. Dan membiarkanmu menderita kesulitan selama bertahun-tahun. Untuk siapa kau memainkan melodrama ini? Sudah ku bilang, aku bukan anak perempuanmu. Kau kehilangan anak perempuanmu dan menjadi gila bukan? Jika kau sakit, cepat pergi dan temui dokter. Ini adalah tempat upacara suksesi grup Shin. Ini bukan rumah sakit jiwa. Aku tidak sakit jiwa. Dia adalah putri kandungku yang terpisah dariku 20 tahun lalu. The film was translated and narrated Kau, by M Media. apa maksudmu? Jangan bilang kau benar-benar berpikir, aku adalah milik wanita tua ini. Anak kandung, aku adalah putri sulung keluarga Shen. Tuan muda Shen dari grup Shin. Putriku, kau adalah putriku yang terpisah. Selama 20 tahun, putriku berhenti membenci orang miskin dan mengagumi orang kaya. Ibu baptismu pasti, ibu kandungmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jalang. Kau menjebakku. Bagaimana mungkin ibuku menjadi pemulung sampah kotor ini? Apakah kamu benar-benar Tuan Muda Shen? Guel, kamu memiliki tanda lahir yang identik. Putriku, sejak saat dia lahir, memiliki satu di pergelangan tangannya, tanda lahir yang persis seperti milikku. Ibu dan anak perempuan terhubung di hati. Bagaimana mungkin kau bukan, putriku? Bagaimana dia bisa memiliki tanda lahir yang identik denganku? Mungkinkah dia benar-benar ibuku, yang terpisah selama 20 tahun? Tidak mungkin. Ibuku sama sekali tidak mungkin menjadi pemulung sampah. Delusi. Ini bukan tanda lahir. Ini adalah bekas luka yang tersisa saat aku jatuh. Itu bukan semacam tanda lahir bawaan. Tanda lahir di pergelangan tanganmu identik. Bagaimana mungkin itu didapatkan kemudian? Ini tidak lebih dari suatu kebetulan. Kau menggunakan ini untuk membuat keributan. Itu benar-benar konyol. Tuan muda kami Shen. Manajer Feng, ada apa? Tuan muda kami Shen, ini adalah bekas luka. Bagaimana mungkin tanda lahir bawaan? Tapi, ini memang tanda lahir bawaan. Bekas luka yang ditinggalkan oleh jatuh di kemudian hari. Tidak akan semulus ini, juga tidak akan ada proliferasi atau jaringan parut. Nona Shen, ini adalah dokumen untuk Anda. Mohon ditandatangani. Laporan identifikasi sudah keluar. Laporan tes DNA. Berhenti berpura-pura menjadi Tuan Muda Shen. Kau adalah milik ibu baptisku, putri kandung. Apakah kamu pada dasarnya bukan Tuan Muda Shen sama sekali? Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang telah kamu sebabkan pada perusahaan kami? Diam, ibuku adalah Tuan Shen dari Shen Group. Bagaimana mungkin dia menjadi pemulung sampah kotor ini? Dulu ibu angkat, itu hanya untuk menemukanmu, sehingga aku tinggal di timur kota, mengumpulkan barang rongsokan untuk mencari nafkah. Karena saat itu, ketika kamu menghilang itu terjadi di timur kota. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Ibuku adalah pemulung sampah. Ini benar-benar omong kosong. Putriku, kamu adalah putriku. Diam-diam sekarang juga. Mengangkat tangan pada ibumu sendiri. Kamu pantas disambar petir. Tak tahu malu. Mengejek orang lain di depan umum. Kamu tidak berperi kemanusiaan. Secara palsu mengklaim identitas orang lain. Mempermalukan orang lain. Kamu tidak adil. Menolak mengakui ibumu sendiri yang mengandungmu selama 10 bulan. Kamu tidak berbakti. Seseorang sepertimu yang tidak berperi kemanusiaan tidak adil dan tidak berbakti. Beraninya kamu masih menyamar sebagai Tuan Muda Shen. Kamu hanya mencorang reputasi ibuku. Aku mengambil rambutmu
dan melakukan tes DNA dengan ibu angkatku. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Dia adalah ibumu. Putriku. Kasihanilah hati orang tua dimanapun. Ibuku telah menunggu hari ini. Menunggu 20 tahun. Aku tak menyangka balasannya hanyalah seorang putri yang tidak mau mengakuinya. Dengan melakukan ini, apakah kamu bersikap adil padanya? Ini adalah laporan tes yang sebenarnya. Ada segel resmi di atasnya. Mungkinkah kita benar-benar salah? Dia bukan Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen yang asli adalah dia. Tuan Muda Shen, sebelum ini, kita semua salah mengenali orang. Kita buta. Ini semua salahnya. Tepat sekali Tuan Muda Shen. Ini semua salahnya. Ini semua salah penipu ini. Dia membutakan mata kita. Itulah mengapa kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ini semua salah penipu ini. Tuan Muda Shen, mohon jangan marah. Saya sekarang akan membawa penipu ini dan melemparkannya keluar dari ruang dansa. Biar saya yang melakukannya. Saya akan melakukannya. Wanita jalang, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Keluar. Akulah yang adalah Tuan Muda Shen dari grup Shen. Su Jin yang Tuan Grup Su. Dia bukan Tuan Muda Shen. Siapa lagi yang bisa menyandang identitas Tuan Muda Shen? Yang dia kenakan di dadanya, bukankah itu bros bulu? Itu adalah lambang keluarga dari orang terkaya keluarga Su. Dia adalah pewaris grup Su. Su Jinyan. Sejauh yang aku tahu, keluarga Su hanya punya satu pewaris laki-laki. Saat ini hanya ada satu-satunya pewaris yang merupakan putra sah tertua keluarga Su, Su Jinyan. Sekarang, semua kekuatan nyata keluarga Su dipegang di tangannya. Ya ampun, keberuntungan luar biasa macam apa ini? Ternyata itu Su Jinyan. Benar-benar bisa melihat Su Jinyan secara langsung. Su Jinyan, bagaimana mungkin dia merendahkan diri untuk The datang film ke was sini? translated Mungkinkah and Tuan Muda narrated Shen by yang M mengundangnya? Media. Itu dia. Sialan. Aku benar-benar lengah. Aku benar-benar dibius dengan obat semacam itu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku minta maaf. Aku dibius. Aku benar-benar tidak tahan. Tapi jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku adalah pewaris grup Shen. Jauhkan dirimu dariku. Aku mohon padamu, selamatkan aku. Dia sangat tampan. Menyelamatkannya. Aku tidak akan rugi. Manfaat yang tercantum di sini. Apakah itu Anda, Tuan? Ya benar. Memang. Itu benar-benar putri Anda yang menyelamatkan saya. Saya dengar. Anda punya dua putri. Yang mana tepatnya yang menyelamatkan saya? Apakah aku benar-benar menyelamatkan kakek? Sejauh yang saya tahu, dia adalah putri angkat Anda. Anda mengonfirmasi dia adalah putri angkat Anda yang menyelamatkan saya. Ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya sama sekali tidak boleh melewatkannya. Ibu, saya adalah putri kandung ibu. Orang yang menyelamatkan kakek Shin adalah aku kan? Terima kasih nak. Janji yang dibuat waktu itu masih berlaku. Mulai sekarang kamu adalah cucu perempuan saya. Grup Shen akan setelah kematian saya diserahkan kepada Anda untuk diwarisi. Terima kasih kakek. Langit punya mata. Itu masih mengizinkanku untuk mendapatkan grup Shen. Sebenarnya, orang yang menyelamatkan Anda adalah aku. Sumsum tulangku yang menyelamatkanmu. Grup Shen seharusnya diwarisi olehku. Tidak. Orang yang menyelamatkan Anda adalah Xiaoxi. Dulu, ketika aku menjemputnya, aku tidak tahu sumsum tulangnya bisa cocok. Benar-benar. Cucu kandung saya yang menyelamatkan saya. Saya benar-benar tidak menduga ini. Nah, ini sudah takdir. Grup Shen adalah milikmu. Kakek, aku sangat beruntung telah menyelamatkan kakek. Tapi bisakah kakek tidak menyalahkan ibu? Di masa depan, aku akan dengan benar menunjukkan rasa hormat bakti kepadamu. Anak baik. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Benda tua sialan ini memaksaku untuk berpura-pura gila lagi. Kalau begitu sepertinya, aku bukan putri ibu.
Aku tidak punya ibu lagi. The film was translated and Aku tidak punya ibu narrated lagi. by M Media. Aku minta maaf. Saat ini, putriku, kondisi mentalnya sedikit tidak stabil. Sepertinya aku hari ini tidak punya cara untuk menjamu semua orang dengan layak. Tidak apa-apa, Anda pasti sangat lelah merawatnya. Segera beristirahatlah. Baiklah, kita akan merayakan di hari lain. Kalian berdua, kalian juga bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Kalau begitu kami pergi dulu ibu. Ibu istirahatlah lebih awal. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa kau tidak membantuku barusan? Kau sengaja tidak ingin aku berhasil. Jika kau hanya punya Shen Xiaoxi sebagai putrimu di hatimu, kau seharusnya tidak kembali untuk mengakuiku. Nah, ketika kita menjalani hidup kita tidak boleh kekurangan hati nurani. Kita telah menjadi orang jujur sepanjang hidup kita. Kita tidak boleh berbohong untuk menipu orang mengenai masalah ini. Berhenti berakting. Aku tahu kamu berpura-pura. Entah aktingmu terlalu bagus. Atau, ibumu buta. Pemimpin tetesan darah Shen, kenapa kau ada di sini bersamaku? Aku datang untuk mencarimu. Tentu saja aku ingin bekerja sama denganmu. Apa yang bisa kita berdua kerjasamakan? Bukankah kau bertanggung jawab melindungi pewaris grup Shen, Shen Xiaoxi dan aku sekarang? Musuh bebuyutan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa antara Su Jinyan dan aku juga ada permusuhan yang tak terdamaikan? Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Tahun ini, aku bersatu kembali dengan ibu kandung dan kakakku. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah seorang yatim piatu. Itu benar. Saya selalu tahu bahwa Bibi Shen punya seorang putri yang hilang saat masih muda. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah putri Bibi Shen. Aku juga tidak menyangka. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menyerah mencariku. Aku benar-benar merasa sekarang betapa bahagianya aku. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Di masa depan, kamu akan semakin bahagia. Terima kasih tuan suku yang hebat. Xiaoxi. Saya curiga. Curiga apa? Saya curiga Huang Mengji hanya berpura-pura gila. Dia baru saja membuat masalah di perjamuan, lalu langsung menjadi gila. Apakah ini benar-benar bukan kebetulan? Apakah kamu menyarankan bahwa dia berpura-pura gila untuk membebaskan dirinya? Ya. Tentu saja ini hanya kecurigaan saya. Tapi ngomong-ngomong, jika ibu angkatku tidak menjemputku saat itu, aku bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk menemukan ibu kandungku. Kebaikan Bibi Xiao kepadamu benar-benar tidak dapat dibalas dengan cara apapun. Benar. Putrinya hilang tahun itu. Dan dia menjemputku, entah itu untuk mengimbangi rasa sakit kehilangan putrinya, atau karena alasan lain. Dia membesarkanku. Kebaikan hatinya kepadaku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihapus. Oleh karena itu, mengingat jasa Bibi Xiao dalam membesarkanmu, mari kita tidak menuntut Huang Mengji lebih jauh. Terlepas dari apakah dia benar-benar gila atau berpura-pura, mari kita anggap saja masalah ini sudah selesai. Baiklah, tapi sebagai imbalannya, kamu harus menceritakan kepadaku tentang masa kecilmu. Ceritakan padaku, agar saya bisa lebih memahami kamu 10 tahun yang lalu. Ibu, kita punya daging untuk dimakan hari ini. Baunya enak sekali. Dasar si rakus kecil. Lihat dirimu, air liurmu menetes hingga ke dagu. Cepat makan. Ibu, ada begitu banyak daging. Ibu makan juga. Ibu sudah makan. Baru saja ketika kamu tidak ada di sini. Kamu makanlah. Biar aku panaskan ini untukmu. Aku datang. Ini, makanlah selagi hangat. Ibu, itu. Ada apa? Sekolahmu. Sudah waktunya membayar uang sekolah. Ibu, bagaimana kalau aku tidak usah sekolah lagi? Aku akan keluar dan bekerja. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu masih sangat muda. Kamu harus belajar. Gadis dari keluarga bibi sebelah, seumuran denganku. Dan dia sudah keluar untuk bekerja. Aku juga harus keluar dan bekerja. Untuk membantu menutupi biaya keluarga. Kamu berbeda dari mereka. Kamu sudah pintar sejak kecil. Kamu tidak boleh berhenti belajar. Tapi aku tidak mau membuatmu bekerja terlalu keras. Bukan apa-apa. Ibu, ini bukan kerja keras. Selama kamu masuk kuliah, itu adalah yang terbaik. Hadiah untuk ibumu. Ini semua salah ibu, karena tidak terlalu mampu. Ini, ambil ini untuk membayar uang sekolah. Ambil.
Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kau bahkan tak tahu melindungi dirimu sendiri. Ketika aku menuruni tangga barusan, aku tidak melihat ada air di sana. Ibu, jangan marah. The film was translated Sakit. and narrated by M Media. Aku benar-benar sangat berterima kasih kepada ibu angkatku. Aku baru berusia 7 tahun ketika aku tersesat tahun itu. Jika dia tidak menjemputku dan menerimaku, aku mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Dia memberiku semua yang bisa dia berikan. Agar Bibi Xiao bisa seperti ini, tanpa mempertimbangkan keuntungan apapun, atau mengharapkan imbalan apapun darimu, kita harus menunjukkan bakti yang layak kepadanya. Meskipun Huang Menji bersalah, itu juga karena dia tidak punya ibu sejak kecil. Dalam perjalanan pertumbuhannya, tidak ada ibu, dan tidak ada siapa-siapa yang mengoreksi kesalahannya. Itulah mengapa hal itu menyebabkan dia menjadi begitu bengkok sekarang. Mungkin, Pada akhirnya, ini juga salahku. Akulah yang mencuri kasih sayang ibunya. Xiao Xi, kamu adalah orang yang paling baik hati di bawah langit. Kalau begitu aku dengan enggan akan menerima pujianmu. Kamu benar-benar tidak rendah hati sama sekali. Mengapa aku harus merendah? Priaku memujiku, dan aku tidak seharusnya menerimanya dengan senang hati. Ini tidak seperti kita berada di luar, meminta orang lain. Baiklah, baiklah, baiklah. Istriku yang terhormat, apa yang kamu katakan benar sepenuhnya. Kamu harus menjagaku dengan baik. Jika kamu memperlakukanku dengan buruk, awas aku akan memanggil penjaga keluarga Shen, mengambil nyawamu. Bagaimana saya berani? Kemampuan penjaga tersembunyi grup Shen, saya juga pernah mendengarnya, terutama pemimpin penjaga tersembunyi. Itu benar-benar orang kuat yang dipilih dari 10.000. Saya benar-benar tulus. Itu benar. Bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Saya benar-benar menikahi wanita yang baik di masa depan. Keluarga Su harus bergantung pada istriku tercinta, istriku tercinta, istriku tercinta. Bergantung padaku. Itu benar. Mulai sekarang, kita harus bergantung pada istriku tercinta untuk menopang keluarga kecil kita dan menjunjung langit bagi kita. Tentu saja kita harus bergantung pada kita berdua. Bagaimana mungkin wanita kecil sepertiku bisa memikul beban? Grup Siu. Wanita kecil. Saya berbicara tentang keluarga kecil kita, bukan grup Su. Kalau begitu aku setuju. Layani aku dengan baik, dan mungkin di masa depan tunjanganmu bisa meningkat 1000. Apa yang dikatakan istriku benar sepenuhnya. Sekarang kamu juga, Tuan Grup Su. Aku juga sudah menemukan ibuku dan menjadi pewaris grup Shen. Apakah kamu tahu apa namanya ini? Ini disebut jodoh yang dibuat di surga. Salah-salah. Coba tebak lagi. Ini disebut. Saya tidak bisa menebak. Tolong, istriku tercinta beritahu saya. Ini disebut apa? Ini disebut aliansi yang kuat. Grup Su dan Grup Shen membentuk aliansi yang kuat. Pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. The film was Saat ini, translated saya belum tentu and akan selalu narrated menjadi by M Tuan Grup Su. Media. Bagaimana dengan status resmi? Jangan bilang ada anak haram yang mencoba mencuri asetmu. Itu mungkin. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Itu juga karena saya baru saja mengetahuinya. Saya masih menyelidiki. Jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan jika kamu menjadi pengemis nanti, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Kakak akan mendukungmu. Kakak punya banyak uang. Kamu adalah pengemis. Saya pengemis blow. Aku sudah berkemas. Buka pintunya. Mari kita bicara baik-baik. Apa yang tersisa untuk kubicarakan denganmu? Ini semua salahmu. Kau membuatku kehilangan kesempatan untuk menjadi pewaris keluarga Shen. Tapi dulu Xiao Xi mengikutiku dan memungut sampah bersama. Dia mengikutiku dan menderita selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya. Aku tidak bisa membiarkannya mengikutiku lagi dan membuat keluarganya hancur. Wanita bodoh, apakah kamu berencana membiarkan ibumu melihatku seperti ini? Sudah kubilang dia bukan ibuku. Jika kau ingin memanggil orang seperti itu, silakan saja panggil dia begitu. Apakah begini caramu memperlakukan mitra bisnismu? Mengambil keuntungan dari kebaikanku. Kalau begitu kau sembunyi di sini, dan jangan keluar. Jangan membuat suara apapun. Aku akan mencari wanita tua itu untuk mengobrol sebentar. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku tahu, putriku adalah anak yang penurut.
Kamu pasti akan mengerti. Mengerti? Jika itu kau, bisakah kau mengerti? Aku ragu kau juga bisa. Tidak tergoda. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kenapa berpura-pura begitu benar? Aku sama sekali tidak percaya. Kau seorang pemulung, wanita tua kotor, bisa melihat kekayaan sebesar itu tanpa tergoda. Kamu, apakah kamu masih putriku? Bagaimana aku bisa memiliki putri sepertimu? Sejak awal aku tidak pernah menjadi putrimu. Aku tidak punya ibu sepertimu, yang memulung sampah dan kotor serta bau. Karena di hatimu, hanya ada Shen Xiaoxi, lalu kenapa kau kembali untuk mengakuiku? Kamu, aku benar-benar gagal membesarkanmu dengan baik. Aku hilang sejak kecil. Kapan kau pernah mengajariku? Nah, maafkan aku, ibu seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Apa gunanya permintaan maaf? Bisakah itu membuat Shen Xiaoxi memberikan properti itu padaku? Atau bisakah itu membuat Tuan Tua Shen mengakuiku sebagai cucunya? Atau mungkin, bisakah kau membuat orang-orang di luar sana percaya seperti orang bodoh bahwa aku adalah pewaris keluarga Shen? Nah, Xiaoxi adalah anak yang baik. Selama kamu meminta maaf padanya, dia akan memaafkanmu. Mungkin, dia bisa mencarikan pekerjaan untukmu di Su Group. Tidak, kenapa Shen Xiaoxi harus menjadi tinggi dan perkasa? Istri tuan yang dipuja semua orang, sementara aku harus pergi ke perusahaannya dan menjadi kacungnya. Jelas dia yang memulung sampah. Kenapa sekarang? Dia hidup lebih baik dariku. Kamu, kecemburuanmu, mengapa begitu menakutkan? Apakah aku seperti ini sejak aku lahir? Sebenarnya kamu dulunya anak yang sangat penurut. Ini salahku. Kesalahanku. Dulu aku seharusnya tidak menyuruhmu mengambil sebotol kecap itu. Kamu tidak akan tersesat, dan kamu tidak akan berubah menjadi seperti ini sekarang. Yang bisa kau katakan hanyalah omong kosong semacam ini. Jika kau benar-benar merasa menyesal padaku, kenapa kau tidak membantuku barusan? Tapi itu dua hal yang berbeda. Aku terlalu malas berbicara. Omong kosong ini denganmu membuang-buang waktuku. Nah, seseorang harus memiliki nilai-nilai yang benar. Baiklah. Kamu harus istirahat yang baik. Sekarang kamu hanya bisa melampiaskan amarah di sini. Kamu melawan Shen Xiaoxi, sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu seperti ini sangat tidak berguna? Cara apa yang mungkin kumiliki? Jika bukan karena wanita tua itu menolak membantuku, aku akan menjadi pewaris grup Shen. Kekayaan keluarga Tuan Tua Shen semuanya akan menjadi milikku. Tapi sekarang orang di luar itu yang mengaku sebagai ibu kandungmu membantu seorang putri yang tidak memiliki hubungan darat. Kamu putri kandungnya. The film was Dia sama sekali translated tidak and membantumu. narrated by M Cukup, Media. berhenti bicara omong kosong. Kenapa kau mencariku? Aku hanya ingin bertanya padamu. Kau tertarik? Tertarik menjatuhkan Shen Xiaoxi? Bagaimana mungkin aku tidak tertarik? Aku bermimpi, wanita itu mati. Apakah kamu benar-benar hanya ingin melihat Shen Xiaoxi tetap di atasmu selamanya? Dia adalah presiden wanita, dia sangat perkasa. Sementara kamu direndahkan menjadi debu, bertingkah sebagai anjingnya. Apakah kamu bersedia menerima ini? Tentu saja aku tidak rela, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Belum terlambat. Aku punya cara. Aku bisa membantumu. Kau adalah pemimpin penjaga kegelapan. Membantuku, kenapa aku harus mempercayaimu? Bukankah sudah kubilang? Antara grup Su dan aku ada kebencian yang tak terdamaikan. Kebencian mendalam macam apa yang mungkin ada di antara kalian berdua? Yang membuatmu rela mengkhianati keluarga Shen? Harus memilih untuk membantuku. Kau seharusnya tahu, kamu baru saja menyambut kembali pewarisnya. Ngomong-ngomong, ini adalah rahasia. Aku adalah adik laki-laki Su Jinyan. Tapi Su Jinyan sekarang adalah Tuan grup Su. Namun aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk orang lain. Aku sama sekali tidak mau menerima ini. 5 tahun yang lalu. Ibu, tolong jangan menakutiku. Tolong cepat sembuh. Anak bodoh, Gu Xiaoan. ibu tidak bisa terus menjagamu lagi. Ketika kamu sendirian, kamu harus makan tepat waktu, tidur tepat waktu, dan jaga baik-baik tubuhmu. Ibu, aku pasti akan menemukan cara agar seseorang menyelamatkanmu dan membawamu kembali. Xiao Chen, ibu tahu. Tubuhku sendiri. Berhentilah menghabiskan uang mencari dokter untuk mengobati penyakit ibu. Ibu, tolong jangan bicara omong kosong. Kamu membesarkanku sendirian. Aku masih ingat betapa sulitnya itu untuk kita berdua ketika aku masih kecil. Aku berjanji
Aku akan menghasilkan banyak uang nanti, agar ibu bisa hidup enak. Aku belum memenuhi janjiku. Ibu tidak boleh meninggalkanku. Aku tahu. Kamu pasti akan berhasil. Tidak apa-apa. Ibu ada di surga. Masih mengawasimu. Ibu, aku akan menjadi orang yang berguna. Itu tidak akan lama lagi. Tolong percayalah padaku ya. Aku tidak ingin ibu mengawasiku dari surga. Aku ingin ibu di sisiku. Agar aku bisa merawat ibu. Salahkan aku. Ketika aku masih muda. Aku buruk dalam menilai orang. Kalau tidak, kamu tidak akan sejak kecil. Kekurangan kehadiran ayahmu. Tidak apa-apa ibu. Aku tidak menyalahkan ibu. Setiap kali aku melihatmu. Dan melihat anak-anak lain. Dijemput atau diantar oleh ayah mereka. Dengan tatapan iri di matamu itu. Aku hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Aku mengecewakanmu. Tidak apa-apa ibu. Aku tidak menyalahkan ibu. Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tapi, aku masih berharap ibu bisa memberitahuku di mana ayahku sebenarnya berada. Siapa dia? Pria itu. Xiao Chan. Kamu sudah dewasa sekarang. Sudah saatnya aku memberitahumu hal-hal ini. Sebenarnya, aku juga tidak tahu di mana dia. Ibu, beritahu aku. Aku pasti akan berusaha keras untuk menemukannya. Jika dia masih hidup, aku akan membawanya kembali kepada ibu dan membuatnya meminta maaf kepada ibu. Dulu, ketika aku masih sangat muda, aku bertemu ayahmu. Dia sangat tampan dan sangat cerdas. Setiap orang yang mengenalnya mengatakan dia anggun dan halus, lembut dan sopan. Aku tidak terkecuali. Menghadapi orang sebaik itu, memendam perasaan seorang gadis muda. Lalu apa? Kemudian, aku mencari segala macam alasan untuk mendekatinya. Perlahan, dia juga menanggapi perasaanku. Setelah itu, dengan dorongan dari semua orang, kami mulai berkencan. 2 tahun lagi berlalu. Dan kami menikah. Tapi karena dia, orang sebaik itu, mengapa dia tidak pernah kembali untuk menemui kita? Dia tidak pernah muncul. Dan ibu tidak pernah menyebutkannya kepadaku. Xiao Chan, ayahmu dan aku, ketika kami pertama kali menikah, memang memiliki masa hari-hari yang sangat bahagia. Ketika dia tahu aku hamil, dia mulai bekerja keras mati-matian. Dia bilang, dia ingin memberikan kami ibu dan anak kehidupan yang lebih baik. Tapi lambat laun, dia menjadi semakin sibuk. Semakin sibuk, sangat sibuk. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan bersamaku. Sama sekali tidak. Selama waktu itu, aku mendengar dia berbicara di telepon dengan wanita lain. Tapi aku tidak berani bertanya. Aku hanya bisa menipu diriku sendiri. Sejak dia tahu aku ada, dan tahu tentang kesulitan ibu selama 10 bulan kehamilan, dia tidak pernah sekalipun melihat kita berdua, ibu dan anak, sekalipun hidup enak apa. Dia bahkan tidak punya hak untuk kembali. Jika suatu hari aku menemukannya, aku pasti akan membawanya ke hadapan ibu untuk berlutut dan bertobat. Dia pasti sudah melarikan diri. Kami tidak mendapatkan akta nikah. Dia tidak meninggal. Dia kabur dengan wanita lain. Ibu, aku pasti akan menemukannya dan membalaskan dendam ibu. Tidak. Aku. Xiao Chan. Ibu. Ibu ingin kamu menjalani kehidupan yang milikku. Ibu. 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 Pria yang tampan. Tuan Su. Apakah Anda gugup? Aku sedikit gugup. Apakah semua orang mendengarnya? Tuan Su yang bernilai miliaran sedang menikah. Dan dia benar-benar gugup. Bagaimana kalau tepuk tangan meriah untuk penyemangat? Tuan So, jangan tunjukkan kelemahan. Tunjukkan ketampananmu dengan berani kepada mempelai wanita. Sekarang sebelum pengantin wanita keluar, Tuan Su,
Apakah Anda punya hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada pengantin wanita? Xiaoxi. Aku mencintaimu. Sangat bagus. Kalau begitu mari kita perkenalkan tokoh utama hari ini. Ini gawat. Xiaoxi hilang. Ibu, apa yang kamu katakan? Xiaoxi hilang. Aku baru saja pergi ke kamar kecil. Ketika aku kembali ke ruang ganti, aku tidak melihatnya. Aku bertanya pada semua orang di sekitar, dan tidak ada yang melihat Xiaoxi. Mungkinkah pengantin wanita telah kabur dari pernikahan? Bagaimana mungkin? Jin Yan, Xiaoxi telah bersamamu, mendukungmu sepanjang jalan. Kau tahu betapa dia mencintaimu. Kau tahu ini, dia sama sekali tidak mungkin membatalkan pertunangan dan melarikan diri. Ibu, orang macam apa Xiaoxi itu? Tentu saja aku yang paling tahu. Mohon tenang saja. Dia akan baik-baik saja. Aku akan segera meminta orang untuk menyelidiki. Siapa sebenarnya yang membawa Xiaoxi? Di mana Xiao Chenju? Pernikahan Xiaoxi, Xiao Chenju sama sekali tidak mungkin melewatkannya. Apakah sesuatu terjadi padanya juga? Maafkan saya semuanya. Istriku mungkin mengalami kecelakaan. Pernikahan terpaksa dihentikan sementara. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan mengundang semua orang ke pernikahan. Kami mengerti. Tuan Su, silakan cari istri Anda terlebih dahulu. Cepat pergi. Tempat apa ini? Mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu baru saja bilang, jika aku mengikutimu, kamu akan membawaku menemui ibu. Di mana ibu? Ibumu tentu saja. Hanya kamu yang tahu. Mana aku tahu? Di mana ibumu? Huang Menji, kamu melanggar janjimu. Apa yang kamu lakukan padanya? Berhenti berteriak. Sungguh sial. Yang kulakukan hanyalah menyuapinya. Sedikit bubur. Karena kamu sangat mengkhawatirkannya. Seharusnya kamu tinggal bersamanya selamanya. Hidup sebagai pemulung. Tapi dia bukan karena ingin bergantung pada. Apa aku harus meninggalkannya hanya karena Su Jinyan? Sekarang berdiri di sini. Mengapa kamu berpura-pura begitu berbakti? Bubur? Kamu benar-benar memasak untuk ibu? Bukankah kamu bilang, aku juga putri ibu? Karena dia sangat ingin memerankan hubungan ibu anak yang mendalam denganku, maka aku dengan Gan harus memenuhi keinginannya. Semangkuk bubur itu. Ibu memakannya dengan cukup senang. Tunggu, pasti ada yang salah dengan bubur itu. Apa yang kamu masukkan ke dalam bubur itu? Bisakah kamu hidup dengan hati nuranimu setelah melakukan ini? Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Kau berhasil menebak ini. Jangan khawatir. Semangkuk bubur itu hanya membuatnya tidur nyenyak. Mengapa kamu memperlakukan ibumu seperti ini? Dia sangat baik padamu. Namun sayangnya, aku mengikatnya. Bahkan jika dia bangun sekarang, dia hanya bisa dengan putus asa, berbaring di sana. Dibiarkan berjuang sendiri. Dan kau, dalam kehidupan ini, tidak akan pernah melihatnya lagi. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi padanya? Aku berharap si tua itu akan mati lebih cepat. Seorang pemulung, seorang wanita tua yang miskin dan lusuh. Mengapa dia kembali untuk mengakuiku? Dan bahkan mencoba memukulku. Sungguh bodoh yang tak terbayangkan. Bahkan di saat seperti ini, kau masih ingin mempertahankan. Kuat dan tak kenal menyerah. Citra pahlawan wanita itu. Cukup. Jangan khawatirkan wanita tua itu. Bukankah kau sudah menemukan orang tua kandungmu? Putri sulung keluarga Shen. Izinkan aku memberimu pengingat ramah. Bermain permainan emosional dengan penjahat sepertiku tidak disarankan. Berhenti membuang-buang kata. Aku mengundangmu ke sini, tetapi aku tidak ingin memperbaiki drama keharmonisan persaudaraan apapun denganmu. Apakah ini yang kamu sebut mengundang? Ini jelas penculikan. Aku akan menuntut kalian semua. Huang Mengji, kamu tidak hanya menculikku, tetapi kamu juga memberi ibu bubur. Kamu pasti akan menghadapi balasan. Pembalasan? Apakah aku masih takut menghadapi pembalasan apapun? Bertemu dengan Mushen Xiaoxi adalah pembalasan terbesar yang diberikan surga kepadaku. Tidak, tunggu. Itu adalah ketidakadilan. Mengapa surga begitu memihakmu? Bangunlah. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, apakah kamu akan menjadi seperti dirimu yang sekarang? Aku melakukan kesalahan? Apa yang salah kulakukan? Mengapa kau tidak memberitahuku? Apakah aku ingin tanpa seorang ibu sejak aku dilahirkan? Aku tidak salah. Kaulah, ini semua salahmu. Kau mencuri segalanya dariku. Aku hanya mengandalkan usaha saya sendiri untuk mendapatkan segalanya. Saya pada dasarnya tidak mencuri apapun dari Anda. Bahkan jika Anda tanpa seorang ibu, sejak Anda lahir, sejauh yang saya tahu, Anda masih memiliki ayah angkat. Jelas ada seseorang yang peduli pada Anda juga. Dasar wanita jalang, kau wanita jalang. Apa yang kau tahu? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda di masa lalu. Tetapi apapun yang terjadi, Anda seharusnya melepaskan masa lalu dan menjalani hidup yang baik, bukan? Shen Xiaoxi,
Jangan berasumsi bahwa hanya karena kau menjalani hidup bahagia, orang lain juga hidup di surga. Sepertimu. Lihat. Seseorang yang dibesarkan di sarang pengemis benar-benar bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kau pikir caramu saat ini sangat menyedihkan dan menggemaskan? Ayah angkat. Ayah angkat macam apa dia? Selama ini, kehidupan macam apa yang kujalani, kau tahu. Tetapi semua itu sudah berlalu, bukan tanda tanya. Sekarang ibu bersedia merawat Anda, dan saya bersedia memaafkan Anda. Tidak bisakah kita bertiga menjalani hidup yang baik bersama? Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya suka berdiri di posisi moral yang tinggi untuk mengkritikku, sehingga menunjukkan kebaikanmu yang menjijikan dan munafik. Meskipun saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa ketika Anda adalah putri ibu, saya benar-benar ingin menjadi saudara perempuan dengan Anda. Bagaimanapun, ibu sangat baik kepada saya. Diam, pria itu tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai anak perempuan. Macam apa yang pernah melihat hal ini? Pernahkah kau lihat di dunia ini, ayah mana? Terus-menerus mengatakan kepada putrinya sendiri kata-kata seperti, jalang, beban tak berguna. Dalam hatinya, aku hanyalah pengasuh gratis yang bahkan tidak perlu makan kenyang, tetapi harus diatur olehnya hanya seekor anjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kau pikir orang seperti itu bisa disebut ayah angkat, lalu mengapa kau tidak menjadi putrinya? Tetapi meskipun demikian, Anda kemudian menolak untuk mengakui ibu Anda. Anda jelas bisa memilikinya, tetapi Anda sendiri tidak menghargainya. Anda bahkan melakukan hal yang sama, seperti ayah angkat Anda memperlakukan ibu Anda sendiri dengan buruk. Sudah ku bilang, dia bukan ayah angkatku. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kau wanita jalang. Terus-menerus memanggilnya ayah angkat. Dan juga, sudah ku bilang, si tua itu asam dan bau di sekujur tubuhnya. Dia bukan ibuku. Kalau begitu, The film kembalikan was ibu kepada saya. translated Saya and akan membawanya narrated by pergi. Media. Saya akan merawatnya di masa tuanya. Berhenti bersikap seperti orang suci. Diadopsi oleh orang seperti itu. Aku lebih baik mati lebih awal. Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda menderita begitu banyak hal buruk. Saya tidak bermaksud menyebut ayah angkat Anda. Tidak. Pria itu. Tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa menjadi alasan Anda untuk berbuat jahat. Shen Xiaoxi, bukankah kau bilang kau ingin menjadi saudara yang baik denganku? Kalau begitu, datang dan rasakan penderitaan yang pernah kualami. Ini adalah tongkat yang dicelupkan ke dalam air garam. Sejak kecil ini adalah rutinitas harian saya. Huang Mengji, hentikan. Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Karena Anda menderita. Anda membenci saya? Kenapa? Mengapa kamu mencuri Su Jinyan? Dia jelas-jelas hampir percaya bahwa aku menyelamatkannya. Hanya selangkah lagi, aku akan melarikan diri dari semua ini dan menjalani hidup di atas orang lain. Orang yang menyelamatkannya adalah saya awalnya. Anda memasukkan identitas saya. Anda menolak untuk bertobat. Baiklah. Semua itu tidak penting. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Olah tongkat ini. Sudah cukup. Kau sudah cukup melampiaskan amarah, Nona Shen. Jika Su Jinyan tahu kau jatuh ke tanganku, dia pasti akan sangat senang. Kakak iparku tersayang. Kakak ipar. Bagaimana Anda bisa memanggil saya begitu? Apakah Anda Terkejut? Aku lebih terkejut. Ayah kandungku adalah ayah kandung Su Jinyan. lalu mengapa Anda bergabung dengan Huang Mengji? Karena aku membenci Su Jinyan, aku juga membenci Ibu Su Jinyan. Bajingan tua Su Qiang itu meninggalkan aku dan ibuku. Tetapi dengan ibu, Su Jinyan, dia melahirkan Su Jinyan, bajingan itu. Aku akan meneleponnya sekarang juga dan menyuruhnya datang untuk menjadi sepasang kekasih yang putus asa bersamamu. Kamu harus mati bersama dengan Su Jinyan.
kamu mencuri segalanya dariku. Dan Su Jinyan, pada gilirannya mencuri ayah Gu Yicheng, menyebabkan keluarga mereka hancur. Kalian berdua adalah orang yang paling menjijikan. Tidak. Itu tidak benar, Gu Yicheng. Jangan sakiti Jinyan. Dengarkan saya menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Bu, apakah kamu di dalam? Buka pintunya, ini Jinyan. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkinkah Xiao Chanju juga ditulik? Itu mungkin saja. Aku di sini. Aku di sini. Bu, kita harus menemukan Xiaoxi. Mobilisasi semua orang. Kita harus menemukan Bibi Xiao dan Xiaoxi. Tunggu sebentar, Ibu. Dengar, bukankah itu suara Bibi Xiao di dalam? Ya, benar. Sepertinya seseorang sengaja menguncinya di sini. Tidak apa-apa. Xiaoxi memberiku kunci tempat ini sebelumnya. Kita akan segera masuk. Ibu Baptis, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu dikunci di dalam? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Di mana Xiaoxi? Mengapa Xiaoxi tidak bersamamu? Chanju, alasan kami datang ke sini adalah untuk bertanya padamu. Apakah Xiaoxi ada di sini bersamamu? Xiaoxi? Dia. Apa yang terjadi pada Xiaoxi? Cepat beritahu aku. Dia hilang. Itu pasti Meng Ji. Pasti Meng Ji. Dan Gu Yicheng yang melakukan ini. Mereka pasti melakukannya. Wanitamu saat ini ada di tanganku. Jika kau ingin dia aman, dalam waktu setengah jam, bawa perjanjian pengalihan untuk grup Su ke sini. Bajingan. Di mana kamu sekarang? Ya, aku tidak bisa memberitahumu itu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Halo, Kedua, makhluk tak berperasaan ini. Bagaimana mungkin mereka The film was melakukan ini pada Xiaoxi? translated and narrated by M Media. aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Kita pasti akan tiba tepat waktu. Oh, benar. Mereka memukulku hingga pingsan. Tapi aku mendengar mereka berkata, mereka akan membawa Xiaoxi ke rumah tua Gu Yisheng itu. Rumah tua itu. Di mana rumah tua itu? Periksa kediaman lama Gu Yicheng. Pergi buat salinan lain. Perjanjian pengalihan grup. Tuan Su saya menemukannya. Gu Yicheng dan ibunya pernah tinggal di desa Wenhua. Dia hanya punya satu ibu. Saya juga menemukan beberapa fotonya. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Di desa Wenhua. Ayo pergi. Segera menuju ke sana. Baiklah. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Wanita di foto ini. Bagaimana dia bisa sangat mirip dengan yang ayah pegang di tangannya sebelum dia meninggal? Mungkinkah dia adik laki-laki yang ayah bicarakan? Katakan padaku, kakak laki-lakiku tersayang. Berapa lama sampai dia tiba? Ketika dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan sangat terkejut. Apa yang akan Anda lakukan? Bukankah ini cukup? Apa yang telah kalian berdua lakukan? Mengapa Anda tidak mau melepaskan saya? Minumlah segelas air ini. Dan aku akan melepaskanmu. Saya tidak akan meminumnya. Bagaimana Anda bisa begitu baik sampai menawarkan air kepada saya, wanita jalang? Memang benar-benar tidak tahu diri. Ini adalah minuman. Ketika Su Jinyan tiba dan melihatmu dan adik kesayangannya berbaring bersama. Tebak apa? Apakah dia masih menginginkanmu? Jangan. Kamu juga harus merasakan perasaan ditinggalkan. Gu Yicheng, jangan lakukan ini, saya mohon. Saya belum melakukan apapun yang salah kepada Anda. Tidak. Kau tentu saja tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Lalu, mengapa Anda melakukan ini? Karena aku membencimu. Dan Su Jinyan. Apa hubungannya itu dengan menculik saya? Sejak aku menjadi pemimpin Shen Group, aku mengendalikan garis keturunan keluarga Shen dan memiliki kekuatan mereka. Aku tidak perlu lagi menjalani kehidupan itu, yang terkadang kelaparan dan terkadang kenyang. Kemudian aku bertemu denganmu. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Sebagai pemimpin penjaga rahasia keluarga Shen, melindungi garis keturunan keluarga Shen, pada dasarnya adalah tugas Anda. Benar saja. Kau dan Su Jinyan adalah jenis orang yang sama persis, selalu begitu tinggi hati dan sombong. Aku sekarang akan merobak pakaianmu. Aku ingin melihat
Jika kamu terlihat setengah telanjang, masih bisa begitu, tinggi dan angkuh. Ketika Su Jinyan tiba, ekspresinya pasti akan spektakuler. Jangan memohon pada kami lagi. Memohon pada kami sekarang tidak ada gunanya. Apa yang baru saja kau minum adalah minuman yang berkhasiat. Dalam waktu 1 jam, jika kau tidak mengambil tindakan, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pasti ada penawarnya, kan? Saya mohon, beri saya penawarnya. Saya sangat mencintai Jinyan. Bersamaku, apakah itu salah bagimu? Kita berdua lahir dari ayah yang sama. Mengapa aku lebih buruk darinya? Ini berbeda. Dia dan saya telah mengalami begitu banyak hal bersama. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki bakat seorang Green Tea. Su Jinyan adalah putra orang lain. Yang satu adalah Green Tea, yang lain adalah hasil dari menghancurkan keluarga orang lain. Kalian berdua bersama. Benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak. Ini bukan kebenaran. Saya tahu tentang wasiat Paman Su. Anda berikan saya penawarnya, dan saya akan memberitahu Anda. Kau tidak memenuhi syarat untuk menawar denganku. Kebenaran apa? Katakan padaku, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jinyan memberitahu saya bahwa Anda dan ibu Anda adalah penyesalan seumur hidup Paman Su. Mereka selalu mencari Anda. Mereka selalu ingin menebus kesalahan kepada Anda. Jangan main-main denganku. Grup Su ingin menemukan satu orang. Apakah sesulit itu? Sampai-sampai aku dan ibuku dibiarkan berkeliaran di luar begitu lama? Shen Xiaoxi, trik apa yang sedang kamu mainkan? Apakah kamu pikir Gu Yechang dan aku The begitu film mudah was dibodohi? translated and narrated Percayalah pada by saya. M Media. Saya tidak berbohong kepada Anda. Paman Su sungguh selalu mencari Anda. Aku tidak akan menyentuhmu. Tetapi aku juga tidak akan memberimu penawarnya. Kita akan menunggu di sini saja. Menu NVGA, Su Jinyan datang mencarimu. Jinyan, Anda harus datang. Saya menemukan saudara laki-laki Anda. Anda benar-benar harus datang. Shen Xiaoxi, kamu memasang penampilan ini. Kepada siapa kamu menunjukkannya? Apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Lupakan saja. Dia pasti berbohong padaku, menginginkanku dengan demikian, melepaskan dia dan Su Jinyan. Betapa liciknya. Gu Yichen, aku tahu kamu ada di dalam. Bukankah kamu memintaku datang? Aku di sini. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Sepertinya suamumu yang baik. Datang cukup cepat. Dia tentu saja tidak ingin kamu mati. Tapi hari ini, kalian berdua akan pergi menemui Raja Neraka bersama. Dan menjadi sepasang kekasih yang bernasib buruk bersama. Aku akan membuka pintunya. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi. ini semua salahku karena tidak menjagamu. Seandainya saja saat itu, aku sudah merasakan ada yang tidak beres dan tidak meninggalkan ruang rias. Kamu tidak akan diikat di sini untuk menderita. Xiaoxi, aku minta maaf. Grup Su yang menangani masalah ini, efisiensi yang luar biasa. Apa? Apakah kau membawa perjanjian pengalihan? Kau membuatku menandatanganinya. Maka aku akan membiarkanmu membawa Shen Xiaoxi pergi. Gu Yichen, apakah kamu ini manusia? Dia adalah kakak iparmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Kau tahu? Kapan kau tahu? Ya, aku tahu segalanya. Aku juga sudah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tidak pernah menemukanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan kembali dan menemukan kami lebih dulu. Tapi mengapa kamu tidak kembali dan bersama kami? Jika aku kembali akan menjadi pengkhianatan terhadap arwah ibuku di surga. Kembali dan berlutut di depan makam Sukian dan memanggilnya ayah. Aku jelas tidak memiliki kemurahan hati untuk melakukan itu. Ayah hanya memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa aku selalu punya adik laki-laki. Hanya saja sebelumnya. Saat itu dia belum punya kemampuan. Kemudian, setelah dia mendapatkan kemampuan, bibiku meninggal lagi, dan kamu tidak ada di sana, tinggal di desa lagi. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia telah mencarimu, dan bibiku. Aku tidak percaya. Jika dia benar-benar memberikan segalanya untuk mencariku, mungkinkah sudah bertahun-tahun tanpa ada kabar dariku? Apa yang aku katakan itu benar. Ini adalah surat wasiatnya. Di dalamnya tertulis bahwa begitu kamu ditemukan, apakah kamu bersedia atau tidak untuk mengakui garis keturunanmu. Sugrup harus diserahkan kepadamu sebagai warisan. Ini adalah kompensasinya kepadamu. Ini adalah penawarnya. Perusahaan Su
Aku menerimanya, tapi sama sekali tidak mungkin. Aku akan memanggilnya ayah. Itu tidak penting. Dia bilang dia tidak peduli tentang semua itu. Ju Yicheng, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar The mengkhianatiku. film was translated and narrated by M Media. Xiaoxi, ibu minta maaf. Ibu gagal menjaga Meng Ji dengan baik. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan ibu. Karena melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Jika kau benar-benar marah, marahlah saja pada ibu, baiklah. Ibu, cepat bangun. Seperti apa terlihatnya berlutut? Bangun. Aku tidak butuh kamu berlutut untukku. Shen Xiaoxi, selama ini akulah yang menyakitimu. Cepat suruh dia bangun. Ibu. Anak bodoh. Kalian berdua adalah putri ibu. Ibu tidak ingin melihat kalian lagi saling menyakiti. Meng Ji, saya tahu bahwa selama ini Anda telah mengalami hal-hal buruk. Itulah mengapa Anda bertindak seperti ini terhadap saya. Demi ibu, saya bersedia memaafkan Anda. Maafkan aku, Ibu Xiaoxi. Aku minta maaf. Terima kasih karena bersedia memaafkanku. Di masa depan, jika kamu mau, kamu bisa melakukan apa saja padaku.